Kalau ada orang yang punya pandangan di mana pandangnya itu bertentangan dengan Pancasila, ya didekatin, ya diajak berdiskusi, diajak berdialog, ya sehingga akhirnya ya eh, Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Saya baru menonton video statement dari Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Beliau ini meminta agar pihak Densus 88 bisa mendekati orang-orang yang sudah disusupi oleh paham radikal dan diajak untuk dialog. Lah ini apa tidak kebalik coba? Harusnya yang membimbing dan mengajak untuk dialog itu kan pihak dari MUI, bukan pihak dari Densus 88. MUI ini harusnya lebih proaktif, bisa memberikan nasihat atau menyampaikan dakwah soal bahaya radikalisme dan terorisme. Kalau pihak Densus 88, mereka ini adalah pasukan khusus anti teror. Tugasnya itu untuk mengantisipasi dan menindak tegas segala bentuk terorisme yang terjadi di negeri ini. Nah, jadi tugasnya itu bukan untuk mengajak dialog teroris. Nah, tapi biar lebih jelas, silakan simak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. bagi saya masalah Densus ini ya, dia sudah mendeteksi ada orang yang punya paham terorisme. Ya, dibiarkan terus gitu ya, sampai nanti ditangkap. Kalau bagi saya tidak begitu mengurus negara. Kalau ada orang yang punya pandangan di mana pandangnya itu bertentangan dengan Pancasila, ya didekatin, ya diajak berdiskusi, diajak berdialog, ya sehingga akhirnya ya eh, Nah, gimana? Lucu kan? Masa ya teroris ini mau diajak dialog coba? Ya kalau terorisnya ini nggak membawa bom sih nggak apa-apa. Tapi kalau mereka ini membawa bom atau membawa senjata, nah apa tidak bahaya coba? Tapi saya juga kadang heran ketika ada yang mengatakan bahwa teroris itu tidak beragama. Apa benar teroris itu tidak beragama? Bahkan pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga sering mengatakan demikian. Contoh, ketika ada kejadian bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya, pihak MUI juga mengatakan bahwa pelakunya itu tidak beragama. Masih ingat kan kejadian pada tahun 2018 lalu yang mana pelakunya itu adalah satu keluarga coba. Mereka semua ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Nah, para pelaku tersebut melakukan aksinya dengan cara bom bunuh diri. Targetnya saat itu adalah di 3 tempat ibadah, yaitu di Gereja Santa Maria Tak Bercelah, kemudian di Gereja GKI di Ponorogo, dan yang terakhir ini di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Nah, yang membuat saya heran adalah mengapa semua aksi terorisme di negeri ini selalu saja dikatakan bahwa mereka pelakunya ini tidak beragama. Apa benar mereka ini semua tidak beragama? Bahkan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas juga pernah menyatakan bahwa terorisme itu tidak bisa dikaitkan dengan ajaran agama apapun. Sebab terorisme itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Begitu menurutnya. Nah, tapi jujur, dalam hal itu saya setuju. Memang terorisme itu tidak ada kaitannya dengan ajaran agama apapun, termasuk dengan ajaran agama Islam. Tapi yang perlu diketahui adalah bahwa tidak semua penganut agama itu benar. Ada juga mereka ini yang menyimpang, betul nggak? Nah, ketika mereka ini menyimpang dari ajaran agama, lantas apakah kemudian mereka ini disebut tidak beragama? Kan tidak juga. Mereka ini tetap beragama dan yang salah itu tetap adalah pribadinya, bukan agamanya. Agama seseorang itu bisa berbeda-beda, bisa Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lainnya. Akan tetapi, apakah dengan beragama Islam misalnya, kemudian itu bisa menjamin bahwa orang tersebut akan selalu berbuat yang benar? Kan tidak juga, benar nggak? Nah, begitu juga dengan pemeluk agama lainnya. Tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa yang mereka lakukan itu akan selalu benar. Begitu juga dengan pelaku teroris. Mereka ini bisa saja melakukan kejahatan dengan mengklaim atau mengatasnamakan sebagai pengikut agama tertentu. Tapi apapun itu alasannya, agama ini tetap tidak bisa disalahkan. Yang salah ini tetap adalah pelakunya, tetap adalah pribadinya. Betul nggak?
Nah, kalau menurut saya ya, teroris itu ya jelas-jelas punya agama dan keyakinan tertentu. Bisa saja agamanya ini Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau keyakinan agama lainnya. Jujur saja, saya termasuk yang ragu dengan adanya statement bahwa teroris itu tidak punya keyakinan atau agama tertentu. Kenapa saya katakan demikian? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau memang benar teroris itu tidak punya agama, lantas kenapa Majelis Ulama Indonesia atau MUI pernah mengatakan agar pelaku teroris yang meninggal dan kebetulan agamanya Islam, mayatnya ini diminta agar tetap diurus sesuai dengan syariat Islam. Nah, gimana itu? Adakah yang bisa menjawab itu? Bahkan jenazahnya juga diminta agar tetap disolatkan coba. Padahal katanya teroris itu tidak beragama dan tidak boleh dikaitkan dengan agama apapun. Nah, kalau melihat yang seperti ini, kan jelas sangat kontradiktif sekali dengan pernyataan pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang mana kata mereka, ini teroris tidak punya agama dan jangan dikaitkan dengan agama tertentu. Nah, saya kok jadi bertanya-tanya ya, mengapa pihak MUI ini tidak mau membuat fatwa bahwa jika ada umat muslim yang terlibat aksi terorisme, maka jenazahnya ini haram untuk disolatkan. Kalau MUI ini kemudian berani mengeluarkan fatwa yang seperti itu, saya kira itu akan jauh lebih konkret dalam membantu pihak Densus 88 untuk melawan segala bentuk terorisme di negeri ini. Dan itu tentu akan membuat umat mikir 1000 kali apabila ada yang ingin melakukan terorisme. Nah, sekarang pertanyaan saya, beranikah pihak MUI membuat fatwa bahwa jenazah teroris itu haram untuk disolatkan? Perlu dicatat, saat Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, mereka yang memilih Ahok, jenazahnya ini diancam tidak akan diurus dan disolatkan. Padahal itu hanya menyangkut soal pilihan politik. Lah ini masa jenazah teroris yang jelas-jelas telah melakukan kejahatan sangat-sangat luar biadab dan mencatut agama-agama tertentu termasuk agama Islam. Tapi jenazahnya ini malah disarankan harus tetap diurus dan disolatkan. Lah ini apa nggak salah coba? Nah, saya kok jadi semakin heran. Katanya pihak MUI ini mendukung perlawanan terhadap paham radikalisme dan terorisme. Namun, di saat kemarin ada anggotanya yang ditangkap oleh pihak Densus 88, malah pihak Densus 88 lah yang dinyinyiri dan dicurigai. Lah, ini kan aneh sekali, benar nggak? Nah, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa rezim ini suka mengkriminalisasi ulama dan Islamofobia katanya. Nah, mereka ini sering sekali mengatakan jangan kaitkan terorisme dengan agama apapun. Tapi justru mereka lah yang selama ini sering berkomentar mengkaitkan agama Islam dengan teroris. Setiap kali ada teroris yang ditangkap, mereka ini bukannya berterima kasih dan mendukung pihak aparat kepolisian, tapi malah mereka ini sering sekali berkomentar negatif. Mereka menuding bahwasanya aparat ini alergi dengan Islam, makanya dikatakanlah Islamofobia. Kemudian mereka juga menuding negara ini mengkriminalisasi ulama, makanya dikatakan lagi-lagi rezim ini rezim Islamofobia dan macam-macam. Nah, bukankah komentar-komentar yang seperti itu yang justru akan memberikan angin segar buat para kelompok teroris ini? Ini kan ibarat ada rumah yang kemalingan. Saat malingnya ini berhasil ditangkap oleh pihak security, lah kok malah pihak security-nya ini yang dicurigai coba? Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Nah, jika diperhatikan, komentar-komentar yang memberikan angin segar pada pihak teroris itu sering sekali ini dilakukan oleh orang-orang PKS. Misal, saat Densus 88 menangkap anggota MUI dan tokoh agama yang terlibat terorisme kemarin itu, ada saja ini elit PKS yang meminta agar pihak Densus 88 ini tidak asal-asalan menangkap para tokoh agama itu. Nah, ini kan aneh sekali coba. Katanya, jangan sampai Densus 88 menangkap tokoh agama tanpa penjelasan. Lah ini kan lucu. Padahal Densus 88 menangkap 3 tersangka teroris. Itu kan sudah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan minimal 2 alat bukti yang cukup. Dan pihak kepolisian ini juga sudah menjelaskan soal itu. Jadi kurang apa lagi coba? Nah, kita juga sudah sering diperlihatkan banyak sekali kader PKS yang dari luarnya ini tampak agamis. Selalu ngomongin soal agama, agama, dan agama. Tapi ujung-ujungnya mereka korupsi juga. Bahkan ada juga yang tampangnya ini sangat-sangat agamis. Tapi ternyata mereka juga main serong juga coba. Ya, tapi saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, dukung terus pihak Densus 88 dan jaga NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.